Setelah 15 bulan pertempuran, harapan akan perdamaian di jalur Gaza mulai menemukan titik terang. Negosiasi gencatan senjata di Gaza akhirnya mengalami kemajuan signifikan. Meski belum tercapai kesepakatan dan masih bisa gagal, para mediator yang menengahi konflik tersebut optimistis gencatan senjata dapat segera tercapai. Optimisme ini bisa dilihat dari pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan, yakni Qatar, Mesir, Amerika Serikat, serta tentu saja Israel dan Hamas. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sudah bertemu dengan delegasi Hamas di Doha, lalu utusan Trump Steve Witkoff dan penasihat Presiden Amerika Serikat untuk urusan Timur Tengah Brett McGurk. Al Thani juga menelpon Presiden Amerika Joe Biden, menekankan perlunya segera tercapai kesepakatan. Optimisme ini disambut baik oleh Biden. Presiden Amerika itu mengatakan ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mendesaknya untuk segera menyelesaikan perundingan. Komentar ini disampaikan dalam pidato kebijakan luar negeri terakhirnya sebagai presiden, Senin 13 Januari 2025. Joe Biden menyebut rakyat Palestina berhak atas perdamaian, serta hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. I spoke to Prime Minister of Israel yesterday. I spoke to Emir of Qatar today. I look forward to speaking with President Sisi soon. We're pressing hard to close this. The deal we have structured would free the hostages, halt the fighting, provide security to Israel, and allow us to significantly surge humanitarian assistance to the Palestinians who've suffered terribly in this war that Hamas started. They've been through hell. So many innocent people have been killed. So many communities have been destroyed. The Palestinian people deserve peace and the right to determine their own futures. Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharon Haskell bahkan optimis akan ada kabar baik dalam beberapa jam ke depan, Selasa 14 Januari 2025. About the hostage deal, they are being discussed right now with the delegations from all parties in Qatar, and we are really hoping and hearing good news in the next few hours. Lantas apa saja yang masih dibahas dalam tahap akhir perundingan ini? Berbulan-bulan para mediator gagal mencapai terobosan dalam pembicaraan, tetapi kemajuan cepat terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pejabat Israel dan Hamas menyatakan mereka siap melangkah maju jika pihak lain menandatangani. Pejabat Hamas mengatakan pada Senin 13 Januari 2025 kalau kesepakatan bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang, asalkan Israel tidak tiba-tiba mengubah posisinya. Sementara keesokan harinya pejabat Israel mengatakan siap menutup kesepakatan dan menunggu Hamas untuk membuat keputusan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari menyebut hambatan yang selama ini terus menjadi perdebatan antara Israel Hamas sudah berhasil diatasi. ما يمكن تأكيده طبعا نعم أنه تم تسليم المسودات إلى الطرفين. نعم تم تذليل الصعوبات أمام القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين، ونعم تجري الآن المحادثات حول التفاصيل النهائية، ولكن لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل حول طبيعة هذه التفاصيل التي تتحدث عنها أو أين تقف اليوم هذه المحادثات، إلا أن نقول أننا تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين. Lalu apa isi proposal gencatan senjata terbaru? Isi proposal terbaru ini tidak jauh beda dengan proposal sebelumnya yang dibahas pada bulan Mei dan Juli 2024. Proposal itu awalnya diajukan oleh Joe Biden, berisi 3 tahap gencatan senjata. Pada fase pertama, gencatan senjata akan berlangsung selama 6 minggu. Nantinya pasukan militer Israel akan menarik diri dari semua wilayah berpenduduk di Gaza, sementara Hamas akan membebaskan sejumlah sandera termasuk sandera yang terbunuh. Sebagai gantinya, ratusan tahanan Palestina akan dibebaskan oleh Israel. Setelah fase pertama selesai, gencatan senjata berlanjut ke fase kedua.
Pada tahap ini pasukan Israel akan sepenuhnya mundur dari jalur Gaza, sementara Hamas akan membebaskan semua sandera yang masih hidup. Pada fase inilah gencatan senjata permanen dapat terrealisasi. Selanjutnya di tahap terakhir alias fase ketiga akan dilakukan rekonstruksi dan stabilisasi besar-besaran di Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan komunitas internasional. Nantinya rumah-rumah, sekolah, dan rumah sakit di Gaza akan dibangun kembali. Amerika Serikat juga akan bekerja sama untuk memastikan Hamas tidak dapat mempersenjatai diri kembali untuk mencegah terulangnya insiden serangan 7 Oktober. Tahap ini diperkirakan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Para mediator sudah memberikan rancangan akhir kesepakatan kepada Israel dan Hamas. Seorang pejabat keamanan Mesir mengatakan rancangan akhir itu tidak memuat perjanjian akhir, tetapi bertujuan untuk menyelesaikan penghambat perundingan sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga mengatakan kedua belah pihak lebih dekat dari sebelumnya untuk mencapai kesepakatan. Keputusan akhir menurutnya akan berada di tangan kelompok Hamas. Sejumlah faktor menjadi alasan cepatnya pengambilan keputusan di awal Januari 2025 ini setelah berbulan-bulan tertunda. Alasan pertama adalah perubahan pemerintah AS pada 20 Januari 2025 mendatang dengan Donald Trump yang akan naik ke pucuk pimpinan Gedung Putih. Ia telah mengancam akan ada masalah besar kecuali para sandera dibebaskan sebelum ia menjadi presiden. Negosiasi juga memperoleh momentum usai suksesnya gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Kesepakatan itu disebut sejumlah pihak membantu mengisolasi dan menekan kelompok Hamas. Perdamaian di Gaza tinggal selangkah lagi. Jika sesuai rencana, kabar baik untuk wilayah itu dapat segera didengar. Sebabnya negosiasi gencatan senjata mengalami perkembangan pesat pada awal Januari 2025 ini. Berbagai hambatan yang sebelumnya membuat negosiasi terhambat selama berbulan-bulan mulai bisa diatasi. Optimisme pun dilontarkan berbagai pihak yang terlibat dalam perundingan. Meski begitu, selama belum ada hitam di atas putih, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Akankah kedamaian di Gaza menjadi nyata atau justru kembali sirna? Saksikan perkembangan seputar gencatan senjata Israel Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.